Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang anak yang berkelainan atau abnormal. Pengertian anak yang berkelainan atau abnormal adalah anak yang berkelainan adalah anak yang memiliki kekurangan ataupun perkembangannya yang menyimpang. Karakteristik anak yang berkelainan adalah yang pertama tunanetra, yang kedua tunarungu, yang ketiga tunadaksa, yang keempat tunagrahita. Karakteristik anak yang tunanetra dapat dilihat dari segi fisiknya, yang kedua dari segi psikisnya, yang ketiga perilakunya. Sedangkan anak yang tunarungu bisa dilihat dari segi untuk tingkat kependidikan. Anak tunarungu dapat diklarifikasikan sebagai berikut. Tingkat 1, kehilangan kemampuan mendengar antara 35 sampai 54 dB. Sedangkan tingkat kedua, anak kehilangan kemampuan mendengar antara 54 sampai 69 dB. Dan tingkat ketiga, anak kehilangan kemampuan mendengar antara 70 sampai 89 dB. Anak yang kehilangan kemampuan mendengar dari tingkat 3 sampai tingkat 5 pada hakikatnya memerlukan pelayanan pendidikan khusus. Beberapa karakteristik khas anak tunarungu adalah dari fisiknya, kemampuan motorik ataupun sosial emosional. Yang ketiga, tunadaksa. Tunadaksa dapat diklarifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, keadaan yang dibawa sejak lahir ataupun keturunan. Yang contohnya seperti kaki patah, tangan seperti tongkat, kaki seperti tongkat, jari yang lebih dari 5, dan kerdil atau pendek sekali. Yang B, kerusakan pada waktu kelahiran. Contohnya kerusakan pada saraf tangan ataupun kerusakan pada saraf lengan akibat tarikan waktu kelahiran. Yang kedua, tulang rapuh ataupun patah. Yang keempat, tunagrahita. Berdasarkan berat pentingnya kelainan dapat dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama, mampu didik. Yang kedua, mampu latih. Yang ketiga, perlu rawat. Mampu didik merupakan istilah untuk mengelompokkan tunagrahita ringan. Sedangkan mampu latih adalah secara fisik sering memiliki kelainan fisik, baik sensori ataupun motorik. Yang perlu rawat adalah klarifikasi anak tunagrahita yang paling berat ataupun idiot. Faktor-faktor penyebab anak berkelainan yang pertama, sebelum kelahiran. Yang kedua, infeksi ibu hamil. Yang ketiga, usia ibu hamil. Yang keempat, keracunan saat hamil. Dan kelima, gangguan kandungan. Yang keenam, bayi lahir prematur. Adapun penyebab sebelum kelahiran adalah yang pertama, gangguan genetika. Yang kedua, infeksi ibu hamil. Yang ketiga, yang terakhir adalah faktor penyebab anak yang berkelainan. Yang pertama,
sebelum kelahiran, yang kedua setelah melahirkan. Adapun sebelum melahirkan yaitu yang pertama gangguan genetika, yang kedua infeksi ibu hamil, yang ketiga usia ibu hamil, yang keempat keracunan saat hamil, yang kelima gangguan kandungan, yang keenam bayi lahir prematur. Nah, itulah penyebab anak berkelainan pada fase sebelum melahirkan. Yang saat dilahirkan adalah seperti proses kelahiran yang lama. Yang kedua, pada kasus ini kepala bayi terjepit hingga pembuluh darah di kepala tidak cukup mendapat oksigen. Yang ketiga, kelahiran dengan alat. Yang terakhir setelah melahirkan, yaitu penyakit infeksi. Yang kedua, kekurangan zat makanan tertentu. Yang ketiga, kecelakaan. Yang keempat, keracunan. Adapun alternatif bantuan serta bimbingan khusus yang diberikan bagi anak yang berkelainan. Yang pertama, memahami dirinya dengan baik. Yang kedua, memahami lingkungan dengan baik. Yang ketiga, membuat keputusan dan pilihan yang didasarkan pada pemahaman yang mendalam. Yang keempat, mengatasi masalah-masalah yang dihadapinya. Adapun kesimpulan dari materi ini yaitu anak berkelainan dalam percakapan sehari-hari adalah anak yaitu suatu yang menyimpang dari rata-rata umumnya.